lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lain. Tuh, hebat banget daunnya. Bisa nggak ya teman-teman? Suara apa itu? Jalannya berliku-liku, naik turun. Waduh, buntu juga nih. Terpaksa harus turun. Bisa nggak ya teman-teman? Bismillah. Heboh. Banyak burung, banyak monyet. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di gubuk peninggalan jeruk kunci gunung ini teman-teman. Nah, katanya sih ini tuh benda yang dibuat sama jeruk kunci itu, tapi saya nggak tahu kegunaannya untuk apa. Nih. Nah, saya mau tunjukin ke teman-teman. Ini adalah gubuk punya si jeruk kunci itu. Jadi, gubuk ini tuh dibangun sama jeruk kuncinya. Namanya itu Pak Sugeng, teman-teman. Ya. Dan beliaunya itu meninggal pada tahun 2000. Awalnya sih gubuknya nggak seperti ini ya. Awalnya berbentuk gubuk kayak, taulah, gubuk-gubuk tua gitu untuk tempat peristirahatan beliaunya. Nah teman-teman, tragisnya si Pak Sugeng atau juru kunci ini tuh meninggal karena dibunuh oleh pendaki yang ingin memperkosa pendaki wanita teman-teman. Dan kemudian pada saat itu kan ini kan jalan ya teman-teman ya, ada pendaki cewek ya, 2 orang pendaki cewek. Kemudian dia itu mau diperkosa dengan pendaki-pendaki lain, rombongan laki-laki yang kebetulannya lewat gubuknya Pak Sugeng ini. Pak Sugeng keluar dong sambil dia berteriak langsung bergegas, mau apa kalian gitu kan. Si pendaki cewek ini tolongin nih sama si Pak Sugeng. Lah karena Pak Sugeng ini nolongin si cewek, akhirnya pendaki rombongan itu tuh ngehajar Pak Sugeng dan Pak Sugeng itu dibunuh di gubuknya sendiri di tempat ini teman-teman. Dan yang lebih tragisnya lagi, suara apa itu teman-teman? Jasadnya itu dibuang ke dalam sumur ini teman-teman. Nih, aku tunjukin sumur tempat Pak Sugeng dibuang oleh pendaki-pendaki itu. Ini teman-teman. Ini kalau kalian lihat, dia bulat kan? Bulat. Dan ini tuh ada batu-batuannya. Nah, ini tuh tanda teman-teman. Jadi sumurnya ini memang nggak ada space dengan tanah ini. Jadi hampir rata, cuman ada semen yang dibangun gitu bulat. Kalau saya masuk ke dalam, nggak apa-apa sih, karena ini udah kayak ditimbun gitu loh teman-teman. Akhirnya datar sama tanah. Nih ya. Tuh kan. Jadi disinilah tempat Pak Sugeng dibuang oleh para pendaki itu teman-teman. Dimasukkan ke dalam sumur. Lumayan lebar lah. Karena pada tahun itu warga di bawah curiga dong, kok Pak Sugeng udah nggak pernah turun gunung lagi gitu kan. Akhirnya
warga itu nyamperin ke gubuknya Pak Sugeng di sini. Pas udah disamperin Pak Sugengnya, ternyata gubuknya itu udah nggak ada orangnya sama sekali, kosong itu teman-teman. Terus gubuknya juga udah kok kayak berantakan gitu. Nah, akhirnya mereka curiga dan mereka tuh nyium kayak bau-bau bangkai gitu teman-teman, kayak bau nggak enak lah. Mereka carilah tuh warga-warga dan ditengok ternyata Pak Sugeng sudah ngambang di dalam sumur ini teman-teman, di dalam sini. Akhirnya jasadnya pun dievakuasi dan ditimbunlah oleh warga untuk mengenang beliaunya dan dikasih tanda teman-teman. Itu. Oke teman-teman, lanjut ke atas ya, kita lewat sana. Oke teman-teman, saya mau istirahat dulu ya, pasang hammock di sini. Jadi setelah tadi kita nemuin gubuk tuanya Juru Kunci, sekarang saya memutuskan untuk suara apa ya itu ya, untuk pasang hammock dulu di dekat sini. Saya mau istirahat sejenak sambil menunggu maghrib. Jadi daerah ini tuh masih dekat dengan perkampungan ya. Makanya banyak banget motor lewat. Kayaknya banyak pendaki yang istirahat di dekat sini ya teman-teman, karena banyak bungkus kotak nasi gitu juga di sini. Oke, saya tes dulu. Akhirnya. Nah teman-teman, saya tuh mau sedikit cerita dulu ya tentang si Juru Kuncian tadi, sekilas bahwasannya setelah sepeninggalannya Juru Kuncian itu, gak tau kenapa banyak pendaki yang lewat sini kemudian tuh sering dilihatin, ditongolin sama si Kuncian itu, Pak Sugeng itu teman-teman. Nah dari sebagian pendaki itu mereka nggak ngeh bahwasannya Pak Sugeng itu sudah tidak ada. Mereka pikir Pak Sugeng tuh masih ada gitu, karena jalur yang di sini nih itu jalur naik, sampingnya banget itu gubuknya Pak Sugeng teman-teman. Nah karena banyaknya pendaki-pendaki dari berbagai daerah kan, mungkin mereka nggak tahu ya cerita tentang Pak Sugeng, sehingga yang mereka temui itu ternyata adalah korin Pak Sugeng. Nah kenapa beritanya tersebar bahwasanya mereka melihat Pak Sugeng? Setelah mereka turun ke bawah itu kan mereka ketemu pedagang-pedagang dan banyak orang lainnya juga kan. Mereka bercerita ketemu bapak tua gini. Dan ya akhirnya mereka baru sadar ternyata oh itu bukan manusia yang mereka temui. Tapi katanya Pak Sugeng itu baik teman-teman. Pak Sugeng baik. Yang sosoknya ini ya, yang berupa sosok itu katanya baik gitu. Dia nunjukin jalan. Karena sempat ditanya gitu, Pak jalan ke arah posko yang ini di mana ya gitu. Dia nunjuk katanya di sana gitu. Pokoknya dikasih jalan arah lah. Berarti teman-teman, sebegitunya ya si Pak Sugeng Juru Kunci itu dalam menjaga gunung ini, sampai meninggalnya pun si korin jadi penunjuk jalan juga gitu. Itu teman-teman yang benar-benar Masya Allah banget. Dan sekarang tadi kan saya juga udah ngeliat ya gubuk Pak Sugeng langsung, sumurnya juga tempat di Pak Sugeng dibuang. Makanya saya memutuskan untuk
pasang hammock dulu di dekat-dekat sini, karena saya belum berani untuk pasang hammock di dekat tempat gubuknya Pak Sugeng. Itu energinya besar banget teman-teman. Karena kata orang yang di bawah, warga yang di bawah, Pak Sugeng itu bukan kuncen biasa, melainkan dia itu juga bisa inilah teman-teman ya, seperti para supranatural, bisa gitu intinya, punya ilmu juga gitu. Tapi karena sudah takdirnya beliaunya harus meninggal dalam keadaan seperti itu, yang mana beliaunya dibunuh ya, jadi ya sudah gitu kan. Dan memang beliau itu sebatang kara teman-teman, tidak punya siapa-siapa lagi, makanya sering turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung. Tapi lebih seringnya di gunung, di sini, di gubuknya tuh. Oke. Yalah. Di sini dingin banget teman-teman ya, udaranya segar juga. Saya bisa ngelihat awan ya, masih banyak cahaya. Kok berani ya teman-teman Pak Sugeng di sini sendirian gitu, hidup di gunung sendirian kan? Di gunung ini nggak ada siapa-siapa lagi selain Pak Sugeng doang. Oke teman-teman, udah lama nggak ngerasain hammock, jadi nyaman takutnya. Saya mau bikin minum dulu ya, mumpung masih terang, sambil bakar-bakar dulu. Nih, saya mau bikin kayu bakar. Mohon maaf ya teman-teman, karena di sini tuh dekat dengan warga ya. Gunungnya belum terlalu atas, masih dekat dengan warga, jadi banyak suara orang lagi mau azan gitu. Karena udaranya dingin, paling enak bakar-bakar. Dia kayaknya di sini tempat peristirahatan para pendaki ya, banyak banget bungkus makanan gitu. Oke. Anginnya kenceng. Siapa itu teman-teman? Kayak ada suara ya. Bismillah.
teman-teman. Akhirnya nyala juga api unggunnya. Nyamuknya juga banyak di sini. Ngos-ngosan. Bawa onde-onde. Nyamuknya nyamuk DBD teman-teman, belang-belang. Azan teman-teman. Alhamdulillah azan teman-teman. Onde-onde. Bismillah.
Ini teman-teman, sekarang udah maghrib. Nanti habis itu saya mau sholat maghrib dulu, terus kita lanjut perjalanan nyari lokasi tempat si cewek itu diperkosa sama pendaki itu loh teman-teman ya. Jadi memang waktu si Juruk Kuncannya dihabisin sama pendaki-pendaki itu, jasadnya dibunuh di situ, pendaki itu masih ngelanjutin nyari si cewek-cewek itu teman-teman, sampai akhirnya cewek itu ketangkep dan diperkaos di situ, di lokasi itu. Dan saya nggak ngerti nasib atau kabarnya si cewek itu gimana sekarang, karena yang ada di berita sih Juruk Kuncannya yang meninggal, kalau ceweknya nggak tahu kemana. Kok masih sempat gitu ya, habis ngebunuh terus dia masih ngejar tuh cewek. Mungkin gregetan kali ya cowok itu ya, masih ceweknya cantik. Katanya sih cantik teman-teman, dengar-dengar. Teman-teman, karena udah malam nih, aku mau pasang tenda. Tapi sebelum pasang tenda, rasa penasaran aku tuh masih greget gitu, pengen ngecek sekali lagi ke gubuk Pak Sugeng itu. Barangkali ya kan kita menemukan jejak gitu, jejak apa aja gitu ya. Bentar teman-teman, kita tinggal dulu ya. Aku titip ya Dak, tolong dijaga. Jalur untuk ke posko atas nih. Astagfirullahaladzim, apa itu?